Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hamdan YouTuber. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, memberikan komentar, dan share video saya ke sosial media yang lainnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya, dan yang terakhir adalah semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya akan menjelaskan Microsoft Excel ya. Excel yang saya gunakan adalah Excel 2021. Ini sudah saya siapkan. Nah seperti ini. Oke, sudah saya siapkan ya. Datanya seperti ini. 1 Februari 2023, 10 Januari 2022, 4 Maret 2018, dan seterusnya. Nah ini kita kalau angkanya sedikit mungkin bisa dipisahkan. Tanggal 1 ya, ini tanggal 10, ini tanggal 4, ini juga bulan kedua, bulan ke-1, bulan ketiga, seperti itu ya. Bisa dipisahkan kalau datanya sedikit, tapi kalau banyak tentu kita lebih efektif menggunakan rumus. Nah contohnya seperti ini ya. Sekarang ya, kita untuk mengetahui tanggal dengan angka, yaitu kita rumus sama dengan kita ketikkan day ya. Nah di sini kita klik data yang kita maksud. Ini ada di B3, kurung tutup, enter. Nah ini maksudnya tanggal 1 ya. Ini kita bisa geser atau double klik untuk mengcopy ke bawah ya. Bisa geser seperti ini ya, atau dengan cara double klik sama saja. Oke, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12, 11, 31, 23. Nah sekarang kita akan mengetahui bulan ya, angkanya juga ini. Berarti kita menggunakan rumus sama dengan month. Nah ini buka, kita klik. Nah, data yang kita maksud, kurung tutup, enter. Nah ini bulan kedua. Lalu untuk mengcopy ke bawah kita bisa digeser seperti ini, atau bisa juga dengan double klik seperti ini, sama saja ya. Oke, nah berikutnya untuk mengetahui tahun keberapa, kita menggunakan rumus year. Kurung buka, kita klik. Nah ini B3 ya, kurung tutup, dan ini tahun 2023. Untuk copy ke bawah, double klik ya. Nah, seperti ini, tahun 2023, tahun 2022, 2018, 2022, 2018, 2021, seperti itu ya. Oke, nah sekarang tadi kita berbicara mengenai angka. Tanggalnya berdasarkan angka, bulannya berdasarkan angka, tahunnya berdasarkan angka. Nah sekarang kita pengen tahu nih, tanggal 1 Februari itu nama harinya nama hari apa gitu ya. Terus nama bulannya 1 Februari itu diketiknya seperti apa bulannya ya. Oke, untuk pertama nama harinya seperti apa, tanggal 1 Februari 2023, yaitu kita ketikkan teks ya, teks seperti ini. Nah value kita klik. Nah, sel yang kita maksud langsung format teks, titik koma, atau mungkin di laptop lain ada yang harus menggunakan koma, beda-beda ya. Lalu tanda kutip, format teks. Nah, kita adanya, nah ini D nya kalau 3, ininya kecil sedikit penjelasannya, tapi kalau 4 kali teksnya bakal panjang. Kita lihat satu. Nah ini wait, nah ininya hanya 3 kali, tapi kalau pengen ininya banyak, bukan hanya Wednesday, Rabu ya, berarti ininya 4. Nah seperti itu Wednesday. Oke, bedanya 4 dengan 3 itu seperti ini ya. 4 ya, 3 ya. Oke, nah udah seperti ini, kita double klik ke bawah.
Oke, berarti tanggal 1 Februari 2023 itu adalah hari Rabu. Kita cek seperti ini. Nah, di sini tanda tangan nih. Kita lihat 1 Februari itu kan, 1 Februari 2023 adalah hari Rabu, Wednesday ya. Betul. Kemudian yang 2023 nih, ini ya. Nah, 31 Januari 2023 kita lihat di sini. Ya. Nah, 31 Januari ya, betul, hari Selasa. Betul ya, hari Selasa ya. Oke. Nah, berikutnya kita pengen tahu nama bulannya. Ini kan Februari, Januari, Maret, tapi dengan angka. Nah, di sini kita berubah dengan bulan, dengan teks ya. Kita ketikkan sama dengan teks, lalu kita sorot seperti ini. Saya yang dimaksud. Lalu format teksnya mau seperti apa? Ini kan nih, value format text. Oke, value-nya udah di sini. Format teksnya kita ketikkan. Nah, kalau bulan itu dengan kodenya month. Kita buat panjang aja ya, berarti 4 kali. Kalau pendek, ininya 3. Tanda kutip lagi, kurung tutup. Februari. Ya, kita copy ke bawah. Nah, Februari itu Januari ya, Maret ya, 3 Desember ya, 7 April 2018 ya, betul, November, Mei ya, Oktober juga beda-beda, udah terus ini ya, otomatis ke bawah. Untuk mengisi hari kerja kita menggunakan rumus weekday ya, weekday. Hari kerja keberapa? Serial number written. Nah, kita klik dulu ya. Lalu titik koma. Nah, di sini ada keterangan nih. Jika hari pertamanya itu dimulai dengan hari Minggu, maka hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Ya. Jika perhitungannya memang hari pertama itu dimulai hari Senin, maka hari ketujuhnya itu adalah hari Minggu. Tergantung dari teman-teman ya, mau carinya seperti apa. Cuma memang rata-rata hari Senin itu dianggap hari pertama. Oke, kalau memang hari Senin dianggap hari pertama, ini Monday ya, Monday itu Senin, Sunday itu Minggu. Nah, ini jika lo memang hari Senin dianggap hari pertama, maka kita ketikkan angka 2 ya. Kita ketikkan angka 2, lalu kurung tutup. Nah, maka keterangannya adalah, kita copy ke bawah ya. Maka jika lo memang hari Senin adalah dianggap hari pertama, maka hari Rabu adalah hari ketiga ya. Nah, ini hari Senin hari ke-1. Hari Minggu adalah hari ke-7. Hari ke-1 adalah hari ke-6. Nah, ini adalah kolom untuk mengetahui apakah hari kerja ini hari Rabu, Senin, Minggu adalah hari libur, atau di sini ya, kolomnya hari kerja ketiga, hari kerja ke-1, hari ke-7 itu apakah itu disebutkan hari libur atau enggak. Kita menggunakan rumus if ya. Nah, ini biar lebih jelas. Jika di sini H3-nya itu lebih daripada 5, maka 5 ya. Ya, 5, maka weekend gitu aja lah ya, atau udah aja ya. Kalau kurang dari 5 atau sama dengan 5, bukan hari libur, berarti bukan, gitu aja. Nah, gitu aja ya. Nah, enter, kita copy ke bawah. Oke. Nah, maka ini hari Rabu bukan hari libur, hari Senin bukan hari libur, ini hari Minggu ya, betul, hari libur. Hari Sabtu betul, hari libur. Hari Sabtu hari libur. Hari Selasa bukan, hari Kamis bukan, hari Minggu betul hari libur ya. Hari Selasa bukan, hari Senin bukan, seperti itu. Oke.
Mudah-mudahan video yang ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman dan penjelasannya mudah dimengerti. Lalu dukung channel saya dengan cara like, kemudian subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.